terlalu didramatisasi sama Mas Ferry ya kan. Padahal ngomongnya santai loh tadi Mas Arya. Iya. Presiden, DPR, konstitusi ya kan. Itu adalah konstitusi, amanah konstitusi. Perubahan konstitusi tidak sederhana memperpanjang masa jabatan kepala desa. Jadi common sense-nya tadi kalau orang Jawa bilang diotak-atikkan supaya gaduk. Kebetulan namanya juga orang pendemo ya kan. Setiap kali demo adalah berusaha mengegulkan keinginannya dengan berbagai argumentasi dan delala saja, kebetulan saja Mas Ferry yang seorang intelektual menangkap itu sebagai suatu hubungan yang korelatif. Karena yang menyuarakan sama begitu. Ya, kita harus berpandang pada kajian akademis, kajian konstitusi dan realitas kita di dalam berdemokrasi dalam konteks Indonesia ini. Jadi sangat terpisah antara dinamika politik di tingkat nasional yang fondasinya adalah ideologi dan konstitusi dengan aturan di dalam mengatur kita masa jabatan seorang kepala desa. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu hubungan timbal balik. Seluruh kepala desa kemarin kan hanya 15 juta. Seluruh datang ke Jakarta juga tidak akan semudah itu kemudian bisa langsung mengamandemen konstitusi Undang-Undang 45 untuk seorang presiden dengan jabatan 3 periode. Itu nggak nyambung.com. Tapi kalau mau disambung-sambungkan, dinalar-nalarkan, terus kemudian diglorifikasi seolah-olah ada saling keterkaitan, ya monggo-monggo saja. Tapi saya melihat itu sesuatu yang tidak terkait. Kami setuju bukan tanpa alasan ya. Indonesia yang maju karena desa yang kuat. Kita tidak ingin desa itu mundur yang berakibat pada Indonesia yang hancur atau sebaliknya. Maka tadi argumentasi Bung Wahri sama Pak Menteri dan Bung Ferry banyak benarnya bahwa ini sukses reformasi, ini sukses daripada cara kita berdemokrasi yang melahirkan desentralisasi tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Di mana konsepsi desa yang dulu itu dilihat hanya sebagai lebih pada kerumunan atau community masyarakat sekarang lebih memodernisasi dalam fungsi ekonomi, fungsi politik, fungsi sosial, bahkan tadi disampaikan triliunan dana akibat reformasi inilah ada gerakan menuju desa yang mandiri, desa yang lebih menjadikan aset-aset desa menjadi resources yang produktif untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Nah, kemudian ada satu wacana yang kemarin dikatakan mbok minta 9 tahun. Masuk akal nggak sih ini? Masuk akal atau tidak masuk akal tadi banyak argumentasi yang harus kita bangun. Bagi yang tidak setuju tadi Mas Ferry sampaikan, Bung Fahri sampaikan pada tingkatan 9 tahunnya. Tapi pada aspek terjadi hal-hal yang menyangkut saat ini terjadi kemajuan desa yang pesat, yang dahsyat, itu adalah satu hal yang harus menjadi prestasi kita sebagai bangsa. Prestasi dari partai-partai politik. Ya. Nah, yang saya lihat bahwa dinamika konflik dan integrasi di masyarakat desa di dalam mengenai kontestasi itu memang tidak bisa disamakan dengan tingkat pilgub, pilpres maupun pileg. Ada satu dinamika yang kadar hubungan dan jarak hubungan antara pemilih dan yang dipilih itu ada hubungan yang sangat dekat secara fisik jaraknya, kadarnya bisa ada faktor Gemenskap, hubungan darah, hubungan kemudian kekerabatan, perkawinan dan lain-lain. Dan di desa itu pilkades itu tidak hanya persoalan dapat jabatan, tapi juga kehormatan. Jadi seolah-olah kalau kalah itu menyangkut kawerian, harga diri, yang itu orang Jawa bisa kehilangan, atau kalau orang Jawa bisa kehilangan jabatan atau kehilangan uang, tapi kalau kehilangan harga diri itu bayarannya mahal. Itu. Dan inilah yang kemudian berakibat pada satu proses yang sejak pra pelaksanaan
Dan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, konflik baik yang bersifat laten, yang tidak termanifest, yang mulai mendiamkan mantunya, mendiamkan saudaranya, sesama warga RT mulai tidak saling menyapa, bahkan ada puskesmas di wilayah tertentu jembatannya dipotong, ya kan? Ada ekses, saya katakan ini ekses ya, bukan satu produk yang tidak bisa kita abaikan. Sehingga desa maju tadi, apa perlu kita pikirkan lebih lanjut? Ini yang belum manifest ya, yang belum manifest betul-betul terjadi konflik. Padahal yang menang di dalam Pilkades itu yang sebenarnya secara elektoral dia hanya unggul. Tidak seperti Pilpres 50% plus 1 itu kan. Tidak seperti Pilgub DKI 50% 1. Itu seperti Pilgub di luar DKI atau Pilkada. Jadi yang menang itu sekitar 38%, bahkan ada yang 25%. Itu menang. Yang unggul, yang kalah tadi itu jauh lebih banyak. Ya, ini praktek. Saya pernah meneliti waktu kuliah itu konflik dan integrasi pasca Pilkades. Ada hal-hal sosiologis yang perlu dipertimbangkan dan dia basis komunitas, permufakatan pemusyawaratan. Tapi karena proses elektoral ini, pendulangan suara itu demikian keras. Belum Bang Fakri mungkin juga tahu, Bang Ferry juga tahu, keterlibatan yang menyangkut sudah jadi taruhan penjudi. Bahkan siapa yang diunggulkan itu dipakai botoan itu. Itu dipakai taruhan. Bahkan bisa penjudi bisa membalikkan suara elektoral money politik yang sudah dikeluarkan itu karena taruhan di atas. Tapi sekali lagi ini ekses ya. Tapi ekses juga harus kita perhatikan. Karena seperti ini Mas Arya, setelah adanya aksi unjuk rasa para kades tersebut, cepat reaksi dari pemerintah. Bahkan melalui Mas Budiman Sujatmiko mengatakan Presiden setuju masa jabatan jadi 9 tahun. Itu betul tidak? Kita butuh penegasan soal itu. Sesaat lagi Mas Arya dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Carta Demokrasi Indonesia. Terima kasih.